Selamat bertemu kembali anak-anakku siswa kelas 8 dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan belajar tentang menyajikan iklan, slogan, dan poster. Materi ini merupakan materi kelanjutan dari mengidentifikasi pola penyajian iklan, slogan, dan poster. Namun sebelum itu, untuk mengawali pembelajaran pada kesempatan kali ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Selesai. Anak-anakku yang berbahagia, untuk menyajikan iklan, slogan, dan poster, kita harus mengenal secara dekat apa itu iklan, slogan, dan poster. Dikarenakan apabila kita tidak mengenal lebih dekat tentang ketiga hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, tentunya ini akan menyulitkan kita pada saat kita akan membuat atau menulis iklan, slogan, dan poster. Mari kita pelajari terlebih dahulu tentang iklan, slogan, dan poster. Iklan dapat diartikan sebagai penawaran tentang barang atau jasa yang bertujuan mendorong atau membujuk khalayak. Khalayak ini sama pengertiannya dengan masyarakat. Dengan iklan diharapkan khalayak atau masyarakat akan terbujuk untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Sehingga kata kunci pada iklan adalah penawaran tentang barang dan jasa. Ciri-ciri iklan yang baik yaitu yang pertama, informatif. Maksudnya adalah bahwa di dalam iklan itu menyampaikan sebuah informasi. Informasi tentang apa? Yaitu tentang barang dan jasa atau berupa penawaran. Yang kedua, ciri yang kedua, yaitu bahasanya mudah dimengerti dan diingat masyarakat. Yang ketiga, menarik perhatian dan bersifat mengajak penonton atau pembaca untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang diiklankan. Sehingga yang ditawarkan di sini tidak hanya berupa barang saja atau berupa produk, namun juga bisa berupa jasa atau kita sebut sebagai pelayanan. Dengan barang dan jasa yang ditawarkan itu, harapannya adalah bahwa penonton atau pembaca itu akan membeli atau menggunakan hal yang kita iklankan tersebut. Di dalam iklan, maka kita harus mengenal ciri-ciri iklan ini agar di dalam penyusunannya nanti kita tidak menyimpang dari ciri-ciri iklan yang sudah ditetapkan. Bagaimana syarat iklan? Syarat iklan yang baik adalah kalimatnya tertata dan tidak memiliki tafsir ganda. Tafsir ganda ini istilah linguisnya atau istilah kebahasanya adalah ambigu atau mempunyai makna lebih dari satu atau berupa kata yang mengandung makna konotasi. Oleh karenanya di sini di dalam iklan tidak diperbolehkan menggunakan kata atau kalimat yang memiliki tafsir ganda. Syarat yang kedua yaitu bahasa yang dipakai menarik dan mudah diingat-ingat oleh masyarakat. Tentunya dengan bahasa yang menarik ini, masyarakat akan mudah mengingatnya sehingga ketika iklan itu ditayangkan atau iklan itu disampaikan, maka orang akan langsung
mudah mengingatnya. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita berikan yang sudah umum, iklan yang sudah umum yang menggunakan bahasa yang menarik dan mudah diingat-ingat. Contohnya misalnya Yamaha selalu terdepan. Ketika orang mengenal dan mendengar kata Yamaha, pasti akan teringat dengan iklan atau kata yang mengikutinya, yaitu selalu terdepan. Ini sebagai contoh bahwa bahasa yang dipakai menarik dan mudah diingat-ingat oleh masyarakat. Syarat yang ketiga, isinya tidak boleh merendahkan atau menghina produk sejenis dari perusahaan lain. Ini merupakan salah satu kode etik bahwa di dalam sebuah periklanan tidak diperbolehkan untuk menghina atau merendahkan produk sejenis dari perusahaan yang lain. Oleh karenanya, ketika kita menyusun sebuah iklan, maka kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan kata-kata yang merendahkan atau menghina produk yang serupa atau sejenis dari perusahaan lain. Kemudian syarat iklan yang keempat yaitu sifatnya tidak boleh berbohong, harus apa adanya. Maksudnya tidak boleh berbohong adalah bahwa produk yang ditawarkan itu manfaatnya untuk apa, kemudian bagaimana cara menggunakannya, dan berapa dosisnya, itu tidak boleh diberikan informasi-informasi yang mengarah kepada unsur kebohongan. Barangnya mudah rusak, tidak tahan lama, lalu dikatakan bahwa barangnya atau barang produk tersebut tahan lama dan lain-lain, itu namanya mengandung unsur kebohongan. Harus apa adanya. Jadi sesuaikan dengan kondisi barang yang ditawarkan. Apa sih manfaat iklan? Ada beberapa manfaat dari iklan yang bisa kita peroleh ketika kita menampilkan atau memberikan sebuah iklan pada produk atau jasa yang kita miliki. Yaitu yang pertama, bahwa produk menjadi lebih dikenal oleh tuntutan masyarakat. Artinya masyarakat lebih banyak yang mengenal produk yang kita hasilkan dikarenakan kita mengiklankan dari produk atau barang yang kita hasilkan tersebut. Contoh saja misalnya, seorang tukang kayu membuat sebuah mebel atau perabot rumah tangga. Jika perabot atau mebel tersebut tidak ditawarkan, maka masyarakat tidak banyak yang mengenal. Contoh lagi misalnya, saat ini kita sedang ngetren untuk membuat tempat pot bunga. Jika produk yang kita hasilkan itu tidak kita tawarkan, tidak kita iklankan, maka masyarakat yang mengenal hanya ada di sekitar kita saja. Tidak bisa berupa masyarakat yang luas. Oleh karenanya, manfaat dari iklan itu adalah produk yang kita hasilkan itu akan lebih dikenal oleh masyarakat. Kemudian manfaat iklan yang kedua yaitu keuntungan yang diperoleh dalam bisnis dapat melonjak naik karena produk dipromosikan. Hal ini dikarenakan semakin banyak orang mengenal barang yang kita produksi atau jasa yang kita berikan. Kemudian banyak orang yang akan meminta atau melakukan pemesanan terhadap barang atau jasa yang kita berikan. Sehingga
Dalam segi bisnis, maka hal ini sangat menguntungkan, dikarenakan produksi atau proses menghasilkan barang tersebut menjadi lebih banyak daripada tidak diiklankan. Itulah manfaat kita memberikan atau menampilkan iklan terhadap produk atau jasa yang kita berikan. Dengan demikian maka iklan itu sangat bermanfaat bagi produsen untuk menawarkan barang-barang produksinya tersebut. Ada beberapa contoh iklan. Di sini misalnya iklan sabun, kemudian ada iklan lowongan pekerjaan, dan juga ada iklan rental mobil atau jasa. Ini beberapa contoh iklan yang bisa ditampilkan dalam pertemuan kali ini. Iklan-iklan yang lain tentunya sangat banyak di sekitar kehidupan kita semuanya. Mari kita pelajari tentang slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup. Prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Jadi intinya di dalam hal ini, kata kunci dari slogan itu adalah perkataan atau kalimat pendek. Yang kedua, slogan sering disebut dengan moto atau semboyan. Ya, di dalam sebuah organisasi atau di dalam sebuah usaha atau di dalam sebuah kelompok biasanya memiliki sebuah semboyan. Semboyan ini biasanya untuk membangkitkan semangat atau memberi motivasi agar kita itu bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian yang ketiga bahwa slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Karena menggunakan kalimat atau perkataan yang pendek, maka kata-kata tersebut merupakan kata yang padat makna. Dan juga karena sedikit atau pendek, maka hemat dengan kata-kata. Sehingga di sini yang diutamakan adalah perkataan atau kata-kata atau berupa kalimat pendek. Jadi sudah berbeda dengan iklan tadi bahwa di dalam iklan itu ada produk yang ditawarkan atau dilengkapi dengan gambar. Sedangkan di dalam slogan itu hanya berupa kata atau kalimat pendek. Sehingga lebih simpel dibandingkan dengan iklan. Berikutnya adalah ciri-ciri slogan. Yang pertama adalah terdiri dari beberapa kata saja dan menarik karena tujuan utamanya adalah agar mudah diingat. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang sesuatu, apakah itu suatu produk atau layanan masyarakat. Yang ketiga, slogan juga bisa berupa semboyan sebuah organisasi atau masyarakat. Jadi di dalam hal ini maka jika kita ingin menyusun sebuah slogan maka kita harus mengenal ciri-cirinya, yaitu beberapa kata saja, kemudian kata-kata itu bisa memberikan penjelasan tentang sesuatu. Sesuatu itu bisa berupa produk atau layanan masyarakat, dan juga bisa berupa sebuah semboyan organisasi atau semboyan masyarakat.
Jenis-jenis slogan, ada beberapa jenis slogan yang bisa saya tampilkan di sini. Yang pertama yaitu slogan kesehatan. Isinya adalah berupa ajakan untuk selalu hidup sehat. Contoh yang ada di sekitar kita, slogan sehat itu mahal, maka kita harus menjaga kesehatan. Atau mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini contoh slogan yang ada di sekitar kita. Yang kedua, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. 3. Matikan rokokmu sekarang atau dia yang akan mematikanmu. Ini semuanya mengharuskan kepada kita agar kita itu hidup secara sehat. Banyak juga yang sekarang muncul di tengah-tengah kita, yaitu slogan kesehatan yang berkaitan dengan virus COVID-19. Nah, coba anak-anak, silahkan kalian mencari slogan-slogan yang berkaitan dengan virus COVID-19. Tentunya mudah bukan? Karena memang sekarang inilah virus COVID-19 itu yang masih mewabah secara dunia, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi mendunia. Sehingga itulah, maka banyak sekali slogan-slogan yang disampaikan oleh pemerintah untuk kita, agar kita itu bisa menjaga kesehatan supaya terhindar dari virus COVID-19. Contohnya, setiap orang berhak hidup sehat tanpa narkoba. Waspada serangan COVID-19. Ayo lakukan 3S, yaitu selalu jaga jarak, selalu pakai masker, dan selalu cuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas. Bumiku, rumahku. Ini contoh yang bisa disampaikan di sini. Namun di luar sana banyak sekali contoh-contoh yang lain yang bisa ditampilkan. Kalau semuanya ditampilkan di sini, nanti halaman atau slide-nya penuh dengan contoh-contoh saja. Nah, untuk memperdalam ini, anak-anakku bisa mencari sendiri, browsing, ataupun dengan mencari di surat kabar ataupun di media massa lainnya tentang slogan-slogan yang ada di dalam media tersebut. Yang kedua yaitu berupa slogan kebersihan. Apa itu slogan kebersihan? Yaitu slogan yang isinya mengenai ajakan untuk selalu hidup sehat dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sesuai dengan namanya yaitu slogan kebersihan, maka di sini kata kuncinya yaitu pada kata bersih. Sehingga di sini maksud dari slogan kebersihan ini adalah mengajak masyarakat untuk hidup sehat dengan menjaga kebersihan. Contohnya misalnya, buanglah sampah pada tempatnya sebelum Anda dibuang bersama tempatnya. Budayakan hidup bersih dan sehat. Contoh yang kedua yaitu, sekolahku hijau, sekolahku sehat. Jagalah kebersihan, kebersihan pangkal kesehatan. Ini hanya sebagian kecil contoh yang bisa disampaikan di sini. Nah, contoh-contoh yang lain silahkan anak-anak bisa browsing ataupun membaca di surat kabar, mencari di surat kabar atau media massa lainnya
yang bisa kalian temukan. Kemudian slogan yang ketiga yaitu slogan pendidikan. Slogan pendidikan adalah slogan yang isinya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Karena berkaitan dengan dunia pendidikan, maka tidak lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Contoh yang bisa ditampilkan di sini yaitu orang terpelajar menggunakan waktu luangnya untuk belajar. Contoh berikutnya, kejarlah cita-citamu setinggi langit. Yang ketiga, kami datang untuk belajar, kami pulang membawa ilmu. Ini slogan ini seringkali berada di lingkungan pendidikan, terutama di sekolah-sekolah. Dengan membaca, kita dapat mengelilingi dunia. Biasanya, kita mendapati slogan ini di ruang perpustakaan. Nah, inilah slogan-slogan yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Berikutnya adalah slogan produk. Adalah slogan yang isinya mengenai ajakan untuk membeli suatu produk atau menikmati suatu jasa. Sehingga ini hampir sama. Bukan sama, tapi hampir sama dengan iklan. Karena di sini adanya suatu produk ataupun jasa yang ditawarkan. Contoh, ini adalah slogan yang berisi produk berupa produk sebuah minuman. Kemudian ada ajakan untuk memakai atau membeli produk dalam negeri. Kemudian contoh yang lain yaitu setiap saat saatnya. Nah, ini kita menawarkan teh botol. Ini adalah contoh-contoh yang kita dapati pada sebuah slogan yang berisi tentang produk. Nah, contoh-contoh yang lain sangat banyak. Yang berikutnya yaitu slogan lingkungan. Yaitu slogan yang isinya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan. Karena berkaitan dengan lingkungan, maka biasanya kita dianjurkan untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Contoh yang bisa ditampilkan di sini adalah hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Artinya kita harus melakukan penghijauan terhadap hutan-hutan yang ada di sekitar kita agar bumi kita itu menjadi awet. Kemudian yang contoh yang lain, biru langitku, hijau bumiku. Biru langitku itu artinya adalah langit yang tanpa polusi, tidak dipenuhi dengan asap-asap dari cerobong-cerobong pabrik. Kemudian hijau bumiku, maka ketika udara itu tanpa adanya polusi, maka bumi pun atau tanaman-tanaman yang ada di bumi itu akan menjadi tumbuh subur, maka disebut dengan hijau bumiku. Demikian tadi tentang slogan. Kita lanjutkan sekarang tentang poster. Apa itu poster? Poster yaitu berupa plakat atau kata-kata atau gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Jadi di dalam plakat ini, berupa plakat ini bisa berupa kata-kata atau gambar. Jadi lebih menarik menurut kami, lebih lengkap dibandingkan dengan slogan. Kalau slogan tadi adalah sebuah kata-kata atau kalimat pendek, tidak ada keterangan tentang gambar. Sedangkan di sini poster itu kata-kata atau gambar yang dipajang di tempat-tempat umum.
Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau penting kepada khalayak atau masyarakat. Jadi ini hampir sama dengan iklan, dikarenakan memberikan informasi berupa ide atau hal baru atau penting kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Sehingga seperti tadi saya sampaikan, bahwa di dalam poster ini ada gambar dan juga ada kata-kata. Poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Sehingga tidak seperti kita membuat sebuah karangan yang lengkap. Kata-kata yang kita pilih, kata-kata yang kita gunakan, itu adalah kata-kata yang mengandung makna atau padat dengan makna. Dikarenakan apa? Kata-kata yang kita pilih itu kata-kata yang singkat, jelas, menarik, dan juga lengkap. Lengkap maksudnya apa? Ya lengkap memberikan informasi kepada masyarakat dan tidak membingungkan. Apa saja jenis poster yang ada di sekitar kita? Mari kita mencoba mempelajari jenis poster yang ada di sekitar kita. Yang pertama yaitu jenis poster berdasarkan isi. Jenis poster berdasarkan isi dibedakan menjadi poster niaga, yaitu menawarkan suatu produk kepada masyarakat. Banyak digunakan oleh produsen untuk mengenalkan produknya kepada masyarakat umum. Oleh karenanya, dalam hal ini poster niaga ini ya tidak lain dan tidak bukan adalah iklan. Dikarenakan apa? Produsen menggunakannya untuk mengenalkan produknya kepada masyarakat sehingga hasil produksinya itu dikenal oleh masyarakat. Dengan semakin banyak masyarakat mengenal produk yang dihasilkan, maka pemasukan atau pesanan terhadap produk yang dihasilkan itu akan semakin banyak sehingga keuntungan dapat diraih. Yang kedua yaitu poster kegiatan. Ialah memberikan informasi mengenai suatu acara atau event. Di dalam poster ini terdapat acara, lokasi, serta waktu dimulainya acara. Misalnya atau contohnya acara seminar, kemudian acara pertunjukan atau panggung, kemudian acara lomba, dan seterusnya. Itu berarti masuk ke dalam sebuah poster kegiatan. Dikarenakan apa? Di dalamnya terdapat acara, nama acara, kemudian di mana atau lokasi, dan kapan atau waktu dimulainya acara tersebut. Yang ketiga adalah poster pendidikan, yaitu berisi tentang hal-hal yang bertemakan pendidikan, seperti sosialisasi program, ajakan untuk giat dalam belajar. Poster ini bertujuan untuk mendidik masyarakat umum. Dikarenakan mendidik, maka tentunya poster ini mengajak masyarakat untuk mau atau melakukan yaitu usaha yang disampaikan di dalam poster yang dibuat tadi. Misalnya juga sosialisasi program. Ada program baru ya dari pemerintah. Maka kita buatkan poster supaya apa? Masyarakat
mau melakukan program yang disosialisasikan tersebut. Contoh saja, di dalam kehidupan kita sering kita jumpai adanya wajar 12 tahun, yaitu wajib belajar sampai usia 12 tahun. Ini merupakan ajakan pemerintah sekaligus mensosialisasikan program wajar Dikdas, wajar 12 tahun ini, sehingga pada akhirnya nanti program dari pemerintah itu tersampaikan dan dikenal oleh masyarakat. Ini sebuah contoh saja. Kemudian yang berikutnya yaitu poster layanan masyarakat. Poster layanan masyarakat ini berisi mengenai sosialisasi tentang program baru yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat. Misalnya, pelayanan kesehatan, kemudian juga pemberian kesejahteraan masyarakat. Ini seringkali kita dapati di sekitar lingkungan kita atau di sekitar kehidupan kita adanya poster layanan masyarakat. Intinya adalah bahwa ada informasi yang bisa didapatkan oleh masyarakat bahwa pemerintah memberikan pengenalan ataupun sosialisasi tentang program baru yang diluncurkan oleh pemerintah. Dengan demikian maka masyarakat menjadi lebih paham dengan program baru yang dibuat oleh pemerintah itu dan sekaligus bisa melaksanakan program baru tersebut. Itulah tadi jenis poster berdasarkan isi. Kita lanjutkan dengan jenis poster menurut tujuan. Ada beberapa jenis poster berdasarkan tujuan, yaitu poster propaganda. Adalah poster yang memiliki tujuan agar mengembalikan semangat pembaca atas perjuangan atau usaha seseorang dalam melakukan hal yang bermanfaat bagi kehidupan. Sehingga ini maksudnya adalah bahwa propaganda itu adalah menumbuhkan kembali semangat pembaca atas perjuangan atau usaha seseorang dalam melakukan hal yang bermanfaat bagi kehidupan. Ya, misalnya saja ada orang yang berhasil melaksanakan pembudidayaan lingkungan yang dulunya berupa daerah rawa, sekarang menjadi hutan bakau yang sangat hijau dan itu bisa digunakan untuk wisata air. Maka ini kita perlu sampaikan dalam bentuk sebuah poster, dan poster itu kita sebut dengan poster propaganda. Tujuannya adalah untuk mengembalikan semangat pembaca. Kemudian yang kedua yaitu poster kampanye. Poster yang bertujuan untuk mencari simpati dari masyarakat pada saat dilakukannya pemilihan umum. Saat ini sedang mulai hangat pemilu tentang pemilihan kepala daerah. Dan di daerah-daerah atau di wilayah-wilayah yang sedang dilakukan pemilihan kepala daerah tersebut, tentunya banyak sekali kita dapati poster-poster yang bertujuan untuk menarik simpati kepada masyarakat supaya masyarakat
mau melakukan pemilihan umum atau lebih khusus lagi adalah mau memberikan suara kepada calon seseorang tersebut. Ini kita sebut dengan poster kampanye. Dan ini sudah bukan menjadi barang yang asing bagi kita, karena di sekitar kita, di wilayah kita, baru saja beberapa tahun yang lalu, baru saja dilakukan pemilihan kepala daerah dan kita mendapati banyak sekali poster-poster yang bertujuan untuk mencari simpati masyarakat. Demikian juga dengan pemilihan kepala desa. Tentunya ini akan lebih ramai lagi karena skupnya berada di desa dan kita banyak sekali kita jumpai poster-poster yang hampir di setiap persimpangan jalan atau pertigaan jalan, pasti di situ terdapat gambar-gambar ataupun poster dari calon-calon yang melakukan atau sebagai kandidat kepala desa. Berikutnya adalah poster dicari atau bahasa Inggrisnya wanted, yaitu poster yang bertujuan memuat orang hilang atau suatu perusahaan yang membutuhkan pekerja. Ya, ini seringkali kita jumpai di dalam sebuah iklan atau di dalam sebuah poster yang kita jumpai di tempat-tempat umum dan strategis, biasanya berupa kertas yang ditempel ditulisi dicari. Dicari di sini bukan bermakna jelek, tapi dicari di sini adalah sebuah perusahaan yang mencari pekerja atau membutuhkan pekerja. Jadi kita jangan berasumsi atau beranggapan negatif terhadap kata dicari atau wanted. Kemudian yang berikutnya yaitu poster cheesecake. Cheesecake yaitu poster yang bertujuan untuk menarik perhatian publik seperti bintang rock, artis, penyanyi, dan lain-lain. Jadi di sini berupa public figure yang ditampilkan gambarnya sebagai poster cheesecake. Yang berikutnya adalah poster film. Poster film adalah poster yang dibuat dengan tujuan untuk mempopulerkan suatu film yang diproduksi dalam industri perfilman. Tentu saja dalam hal ini poster film ini sering kali kita dapati sudah barang pasti, yaitu di gedung-gedung bioskop atau gedung-gedung film, atau kita sekarang mengenal istilah sinematografi. Jadi di sana tentu banyak sekali kita jumpai poster film. Dikarenakan apa? Ya, mempopulerkan suatu film yang diproduksi dalam industri perfilman dan juga biasanya menarik para penonton supaya mau menyaksikan atau menonton film yang telah diproduksi tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu poster komik. Poster komik adalah poster yang digunakan untuk mempopulerkan buku-buku komik. Mudah-mudahan anak-anakku masih suka membaca buku-buku komik. Dikarenakan saat ini anak-anakku lebih suka membaca melalui media internet, bukan membaca buku yang terdapat di perpustakaan ataupun di tempat-tempat lain yang berupa tempat-tempat penyewaan buku-buku.
Kalau sekarang tempat penyewaan buku sudah sedikit sekali, bahkan sudah tidak ada lagi tempat-tempat penyewaan buku. Namun demikian, melalui buku-buku komik ini, tentunya ini akan lebih menarik. Sehingga perlu juga kita buatkan sebuah poster agar buku-buku komik yang ada atau yang sudah diterbitkan itu bisa menjadi lebih populer. Tentunya adalah buku-buku komik yang masih baru, kategori baru. Berikutnya adalah poster afirmasi. Poster untuk memotivasi pembacanya, biasanya tentang kepemimpinan. Setiap orang berhak untuk berjaya, itu sebagai contohnya. Andalah yang menentukannya. Sebagai contoh, tadi poster itu kita sebut dengan poster afirmasi dikarenakan apa? Poster tersebut memberikan motivasi kepada pembacanya. Berikutnya adalah poster riset. Poster riset yaitu poster untuk mempromosikan berbagai kegiatan riset atau penelitian, sehingga mengundang para pelaku akademik untuk ikut dalam mengapresiasikan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi maksudnya di sini misalnya ada kegiatan ataupun hasil-hasil riset atau penelitian yang kita lakukan atau pernah dilakukan oleh suatu sekolah ataupun oleh siswa, kemudian kita buat poster dengan maksud poster tersebut adalah untuk mempromosikan, mempopulerkan tentang hasil riset yang telah mereka lakukan atau dia lakukan. Contoh, di SMP kita dulu pernah mendapati juara nasional untuk pengembangan teknologi kaitannya dengan jembatan lift atau jembatan penyeberangan, kemudian juga dengan lampu yang bisa menyala hanya dengan tepukan atau dengan suara dan lain-lain. Itu semuanya membanggakan kita selaku warga SMP tercinta ini. Kita lanjutkan, yaitu poster kelas. Adalah poster yang berada di dalam kelas, yang bertujuan untuk memotivasi pelajar. Ada juga poster tentang tata tertib. Memotivasi pelajar maksudnya adalah bahwa dengan seringnya membaca poster itu, maka siswa atau anggota siswa di dalam ruang itu akan semakin termotivasi. Termotivasi untuk apa? Ya untuk melakukan informasi-informasi yang diposterkan. Misalnya, contoh yang bisa saya sampaikan, kebersihan sebagian daripada iman. Nah, ini adalah memotivasi pelajar agar selalu menjaga kebersihan. Dikarenakan kebersihan itu merupakan sebagian daripada iman kita. Ini contoh dan contoh yang lainnya sangat banyak. Kemudian berikutnya adalah poster komersial, yaitu poster yang bertujuan untuk mempromosikan sesuatu. Jangan dibandingkan dengan poster niaga karena berbeda sudut pandangnya.
Jadi komersial di sini adalah hanya sekadar untuk menawarkan atau mempromosikan sesuatu. Kita lanjutkan dengan kesimpulan yang sudah kita pelajari, yaitu iklan, slogan, dan poster. Apa sih perbedaan iklan, slogan, dan poster? Dapat saya sampaikan di sini bahwa perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut. Iklan itu merupakan teks yang persuasif. Persuasif ini maksudnya mengajak, yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan unsur suara. Jadi diperhatikan di sini, yaitu adanya unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan unsur suara. Kemudian yang kedua, yaitu slogan. Slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata dengan menggunakan kata-kata yang singkat, menarik, dan mudah diingat. Slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata dengan menggunakan kata-kata yang singkat, menarik, dan mudah diingat. Sehingga perbedaannya dengan iklan adalah bahwa di sini tidak disebutkan adanya gambar, hanya disebutkan sebagai teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Sehingga sudah jelas di sini, di dalam slogan, perbedaannya dengan iklan yaitu tidak adanya unsur gambar. Bahkan dengan iklan, itu ada unsur gerak dan juga ada unsur suara. Kemudian poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata. Dipajang di tempat umum seperti kantor-kantor, terminal, dan pinggir jalan raya. Jadi, di sini perlu digarisbawahi bahwa poster mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata. Sehingga perbedaannya dengan slogan yaitu pada unsur gambar. Di dalam slogan tidak terdapat gambar, dalam poster terdapat gambar. Sedangkan poster berbeda dengan iklan karena di dalam iklan menampilkan juga unsur gerak dan suara. Sedangkan di sini di dalam poster hanya berupa gambar dan kata-kata. Nah, itulah anak-anak perbedaan dari ketiga hal, yaitu iklan, slogan, dan poster. Sudah jelas sampai di sini? Mudah-mudahan dengan tambahan materi dan pengenalan materi tentang iklan, slogan, dan poster menjadikan kalian semuanya bertambah paham. Nah, kalau sudah paham, mari kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu menulis atau menyajikan teks iklan, slogan, dan poster. Anak-anakku, menyusun iklan, slogan, dan poster membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat menghasilkan iklan, slogan, dan poster yang mengomunikasikan apa yang diinginkan dengan gaya yang menarik dan kreatif. Sehingga iklan, slogan, dan poster yang dibuat memiliki daya tarik, mampu menyugesti atau mempengaruhi, menggugah perasaan,
muncul keinginan kuat untuk mengikuti atau memiliki apa yang disampaikan dalam iklan, slogan, dan poster. Sehingga modal kita untuk menulis atau menyajikan teks iklan, slogan, dan poster, yaitu kita diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Pengetahuan tentang apa? Yaitu tentang iklan, slogan, dan poster. Keterampilan tentang apa? Yaitu keterampilan untuk menyusun kalimat-kalimat atau kata-kata atau memilih kata-kata yang tepat agar iklan, slogan dan poster yang kita buat itu memiliki daya tarik, mampu mempengaruhi masyarakat, menggugah perasaan, dan seterusnya. Bagaimana cara menulis iklan? Menulis teks iklan, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan objek. Objeknya itu berupa barang atau berupa jasa. Kita tentukan. Kemudian yang kedua, menentukan gambar atau kata atau frasa atau tulisan yang menyugesti. Jadi kita menyusun kata yang berusaha untuk menyugesti. Menyugesti itu adalah mempengaruhi masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu membuat judul atau istilah lainnya adalah headline. Membuat judul atau headline. Kemudian yang keempat yaitu menentukan kerangka teks iklan. Apa saja kerangkanya? Yang pertama adalah judul. Kemudian yang kedua visual atau tampilan. Tampilannya mau bagaimana? Nah, ini harus mengutamakan unsur kemenarikan. Kemudian yang ketiga yaitu body copy atau tubuh iklan. Kita mencari kata-kata atau menampilkan kata-kata yang mencoba untuk mempengaruhi supaya orang tertarik atau mengenal produk yang kita tawarkan. Kemudian yang ketiga yaitu product shot. Product shot ini adalah foto produk. Jadi produk atau jasa yang kita tawarkan itu kita harus berikan fotonya di dalam iklan yang kita buat. Dan yang terakhir yaitu baseline. Baseline ini adalah informasi tambahan untuk melengkapi informasi yang kita berikan. Dan ingat bahwa informasi yang kita berikan itu adalah informasi yang tidak mengandung unsur berbohong, apa adanya. Ini harus kita perhatikan juga agar kita tidak menjerumuskan masyarakat. Inilah cara menulis teks iklan. Jadi langkah-langkahnya itu ada 4. Yang berikutnya adalah menulis slogan. Bagaimana supaya kita dapat menulis slogan? Apa langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tentukan tema slogan. Ya, temanya kita tentukan. Kita mau membuat slogan itu bertemakan apa? Kebersihan, kesehatan, lingkungan, atau yang lain. Maka kita harus tentukan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu pilihlah kata-kata yang tepat dan persuasif, serta mudah diingat. Jadi kita melakukan pemilihan kata yang tepat. Dan juga di dalam kata-kata itu mencoba untuk mencari kata-kata yang persuasif. Persuasif itu apa sih maksudnya? Yaitu mengandung unsur ajakan. Dan tidak lupa juga harus mudah diingat. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun kata-kata tersebut menjadi sebuah slogan.
Jadi yang pertama adalah menentukan temanya, kemudian yang kedua adalah memilih kata-kata yang tepat, dan yang ketiga adalah menyusun kata-kata itu menjadi slogan. Jadi mudah kan untuk menulis slogan? Ya, silahkan kalian bisa berlatih membuat slogan dengan tema yang kalian tentukan sendiri. Apakah itu tema pendidikan, tema olahraga, tema kesehatan, tema kebersihan, tema lingkungan, ataukah yang lainnya. Untuk berlatih, silahkan kalian buat di buku catatan kalian masing-masing. Kemudian bagaimanakah cara menulis poster? Ada langkah-langkah yang harus kita tempuh apabila kita ingin menulis poster. Yang pertama, yaitu kita harus menentukan tujuan membuat poster dengan baik. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya memotivasikah, menyemangatikah, memberikan informasikah, atau yang lain, maka kita harus tentukan terlebih dahulu. Agar nanti poster yang kita buat itu sesuai dengan tujuan yang sudah kita tentukan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu memilih kata-kata yang tepat, unik, dan menarik. Jadi kita memilih kata-kata yang tepat. Hampir sama dengan menyusun slogan tadi atau menulis slogan tadi, kita harus memilih kata-kata yang tepat, unik, dan menarik. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun kata-kata yang telah dipilih, kita susun menjadi sebuah frasa atau kelompok kata, sehingga kata-kata itu menjadi lebih bermakna. Dan yang keempat yaitu melengkapi kalimat dengan gambar. Jangan lupa bahwa di dalam sebuah poster itu boleh ditambahkan dengan gambar. Alangkah bagusnya seandainya kata-kata yang sudah kita buat itu adalah kata-kata yang unik, menarik, kemudian dilengkapi dengan gambar, maka tentunya kita sudah dapat membuat poster yang baik. Itulah anak-anakku penjelasan Pak Guru tentang menulis iklan, poster, dan slogan. Apabila anak-anak belum paham mendengarkan ataupun menyimak penjelasan dari Pak Guru, silahkan kalian bisa mengulang kembali, memutar kembali video ini sampai kalian menjadi lebih paham. Harapan dari Pak Guru, setelah kalian mempelajari dan menekuni atau mencermati video ini, kalian diharapkan dapat memahami tentang poster, iklan, dan slogan. Kemudian kalian juga diharapkan dapat menulis poster, slogan, dan iklan. Itu saja anak-anakku kesempatan kali ini. Ingat, jangan disia-siakan. Setelah mendengarkan video ini, silahkan kalian berlatih untuk menulis poster, slogan, dan iklan. Selamat berlatih anak-anakku. Jangan putus asa. Jaga kesehatan. Selalu pakai masker. Jaga jarak. Dan selalu mencuci tangan menggunakan sabun setelah beraktivitas. Itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.